mungkin banyak yang sadar juga bahwa yang kita pelajarin di sekolah itu banyak sekali yang tidak kepake ya. Halo, diaspora Jambi ya yang di mana saja berada ya, hari ini kita kehadiran tamu yang luar biasa, seorang Jambi yang berada di luar negeri, berkarir ya menjadi seorang fellowship. Fellowship itu artinya mereka sudah lulus di S3, PhD dan sekarang melakukan riset tentang genetik ya, tentang genetik dan beliau saat ini sudah ada di depan kita, ada di ujung sana di Australia. Namanya adalah Patwa Adikusuma. Halo semuanya, halo Pak Sauki, apa kabar? Alhamdulillah di sini baik. Alhamdulillah baik. Nah, Hmm. Adi sekarang di Australia di perguruan tinggi apa dan mengerjakan apa? Saya group leader di University of Adelaide yang next year akan berubah namanya menjadi Oh, Adelaide University. Karena oke, kita merging antara University of Adelaide dengan Uni SA, University of South Australia, kita merging sehingga oke. menjadi salah satu uni namanya Adelaide University. Saya group leader dan saya seorang molecular biologist dan genome engineer. Riset saya di bidang gene editing. Nah, Hmm. gene editing itu kita mengedit gen, kita fokusnya mendevelop teknologinya dan juga menggunakan teknologi gene editing tersebut untuk eh, treatment penyakit genetik. Karena penyakit genetik itu kan ada kesalahan gen. Mhm. Nah, dengan teknologi gene editing kita memperbaiki gen yang rusak tersebut. Oke. Artinya ketika orang sudah misalnya ini untuk manusia kan ya. Untuk manusia, mm-mm. Ketika manusia Sebenarnya dan eh, kalau gene editing sendiri itu kan luas, bisa ya ke ya. tanaman, bisa ke hewan, bisa ke bakteri. Nah, cuma kalau saya pribadi dan tim saya, kita fokusnya ke penyakit genetik ke manusia. Oke. Nah, ketika misalnya seorang manusia yang sudah kena penyakit yang kelainan genetik tadi, artinya bisa diobatin dong ya. Ya, sampai sekarang sih belum banyak, belum banyak yang bisa diobati, tapi kita menuju ke arah sana, terutama dengan berkembangnya teknologi-teknologi baru. Oke, baik, baik. Mm. Nah, Adi, sebelum kita lebih lanjut ya diskusi tentang apa itu gene editing dan lain-lain ya, terkait dengan risetnya, bisa ceritain nggak perjalanan karir Adi, kok bisa sih sampai di Australia gitu ya? Bisa ceritain pendidikannya pendidikan Adi sehingga sampai di Australia sekarang dan sekarang lagi apa yang dikerja, sorry, pendidikannya itu apakah ini sekarang udah selesai S3-nya atau apa? Mm. Panjang ceritanya nih. Jadi mulai dari SMA kali ya, SMA di Jambi. Di situ saya udah mulai tertarik ketika belajar biologi. Di pelajaran biologi itu ada guru biologi yang mengajarkan tentang rekayasa genetika. Hmm. Nah, bagaimana ikan eh, genetik gennya dirubah sehingga dia bisa jadi besar dan Mhm. banyak kegunaan rekayasa genetika tersebut. Nah, saya udah mulai tertarik di rekayasa genetika, kemudian saya mencari S1. Oh, kayaknya kita masuk biokimia, mungkin banyak rekayasa genetikanya, akhirnya saya masuk biokimia IPB, IPB ya? Ya, IPB, Institut Pertanian Bogor. Oke. Pertanian Bogor. Dari situ kemudian saya lanjut S2 mendapatkan beasiswa di bidang biomedis. Nah, Hmm. S2-nya itu setahun di Undip, setahunnya di Belanda, di Erasmus Oke. MC di Rotterdam. Oke. Setelah lulus S2, eh, saya mencari peluang S3, kemudian pengennya dapatnya waktu itu stem cell.
pengen mendalami bidang stem cell. Kemudian akhirnya di University of Adelaide ada profesor di bidang stem cell. Akhirnya saya apply di situ, kemudian dapat. Nah, ketika sudah menjalankan PhD, sedang menjalankan PhD, itu eh, proyeknya itu melibatkan rekayasa genetika tikus. Jadi Hmm. kita menggunakan hewan model tikus atau mencit ya, lebih tepatnya mouse. Nah, waktu itu teknologinya belum canggih, belum canggih, masih teknologi-teknologi konvensional. Nah, ketika di awal-awal PhD saya waktu itu tahun 2011-2012 itu agak struggling untuk membuat eh, tikus yang rekayasa genetika tersebut karena teknologinya masih terlalu sederhana. Nah, 2013 itu keluar teknologi canggih yang namanya CRISPR. Pernah dengar nggak CRISPR? Belum pernah dengar saya. Itu CRISPR, CRISPR. Hmm. Hmm. Nah, CRISPR ini teknologi yang benar-benar memudahkan saintis untuk melakukan gene editing sehingga Hmm. ketika tahun 2020 itu peneliti yang menemukan teknologi tersebut dapat Nobel Prize. Oh, Iya, 2020 ya. Oh, oke. 2020 dapat Nobel Prize. Dari Heeh. negara mana? Satu dari US, jadi mereka ada dua yang dapat Nobel Prize, satu dari US, satu lagi mungkin kebangsaan Jerman kayaknya, atau Hmm, Austria oke. mungkin. Ya. Saya kurang ini. Nah, ketika 2013 teknologi itu keluar, kemudian kita di lab itu udah mulai eh, memikirkan bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi CRISPR ini untuk riset kita. Hmm. Hmm. Terutama riset saya waktu itu yang banyak eh, trouble-nya lah karena teknologi eh, pada waktu itu masih masih tradisional. Akhirnya saya pelajari teknologinya dan saya terapkan di riset saya dan karena emang dari SMA saya sukanya rekayasa genetika, akhirnya saya benar-benar ingin mendalami teknologi tersebut. Jadi saya switch dari yang awalnya PhD planningnya itu untuk mempelajari stem cell, malah ingin mempelajari teknologi rekayasa genetika tersebut atau CRISPR tersebut. Nah, kemudian saya lulus, kemudian tahun 2017 supervisor saya ngajakin balik lagi. S3 ya. PhD-nya udah selesai S3, PhD itu. Iya, 2013 ya. PhD. Berarti udah lama dong Iya, selesai PhD-nya ya. PhD saya selesai 2017. Oh, 17. Oke. 2017 sudah selesai PhD. Kemudian eh waktu itu udah pulang ke Indonesia karena saya waktu itu eh kehabisan beasiswa jadi harus nulis tesisnya itu di Indonesia. Hmm. Selama PhD selama di Australia ini saya sibuk melakukan eksperimen untuk data sebanyak-banyaknya sehingga bisa menghasilkan publikasi yang bagus. Eh, dan ketika beasiswanya habis, data sudah terkumpul, saya pulang ke Indonesia, saya nulis tesis saya dan paper-paper saya di Indonesia. Nah, supervisor saya tertarik dengan saya, kemudian ngajak balik lagi, mau nggak balik lagi ke sini kerja sama saya, gitu kata profesornya. Ya udah saya terima dengan senang hati. eh dari situ saya mulai, eh, saya emang orangnya cukup independen dalam melakukan riset. Di Australia ini kita bisa ini ya, ada peluang untuk mendapatkan grant ya, dana-dana penelitian. Nah, mulai dari situ saya udah mulai apply grant sehingga saya mendapatkan fellowship. Fellowship itu ini grant tapi komponen terbesarnya adalah gaji kita. Hmm. Nah, itu saya dapat fellowship, udah beberapa kali dapat fellowship, 3 kali dapat fellowship. Sekarang,
Dan di fellowship yang terakhir ini yang saya dapat, saya eh, kita akhirnya memutuskan kalau saya itu sudah harus independen, sudah harus punya grup sendiri. Jadi saya membuat lab saya sendiri sekarang, Oh, membuat pasukan-pasukan saya eh, untuk melakukan riset yang tetap di bidang yang sama, yaitu di bidang mengembangkan teknologi CRISPR dan menggunakan teknologi tersebut untuk penyakit genetik, terutama penyakitnya itu adalah Duchenne muscular dystrophy, itu penyakit otot. Kemudian ada juga penyakit retinitis pigmentosa, itu penyakit genetik pada mata sehingga bisa menimbulkan kebutaan pada pasien, dan beberapa penyakit-penyakit lain yang yang kami mulai expand untuk melakukan treatment atau mencari treatment untuk penyakit-penyakit tersebut. oke. Artinya sekarang Adi di Australia itu mandiri, kemudian bisa memimpin grup sendiri, ya, kemudian bisa mendapatkan grant, ya. Nah, statusnya Hmm. sekarang adalah tetap warga negara Indonesia kan? Untuk warga negara Indonesia, Nah, terus di Australia sebagai apa namanya kalau di situ namanya? Residen atau apa namanya? ya residen. Di sini Oh, bilangnya permanen residen, PR gitu. permanent resident, ya. Hmm. Kemudian apa bedanya dengan orang-orang Australia sendiri yang lain? Kan Adi kan orang Indonesia gitu ya. Kira-kira Mm-mm. apakah ada ekualitas atau ada perbedaan begitu? Di Australia sangat fair, tidak ada membedakan ras apa ataupun dari negara mana. Eh, Iya, so far so good. Mereka sangat fair, sangat objektif melihat dari kualitas. Heeh. Jadi nggak ada masalah dari sisi eh, ras atau asal. Cuma emang karena kita kan bahasa Inggris bukan bahasa utama kita ya. Jadi emang Hmm, komunikasi kita kan emang lebih kurang dibanding mereka. Jadi ya, ya. heeh. Jadi emang eh, mereka tidak tidak mempermasalahkan itu juga. eh dan ya terutama apalagi dari Gran ya, dari Gran kan cuma tulisan ya, kita nggak Hmm, banyak ngomong ya di Gran ya, dan itu hmm. mereka tidak bisa menilai apakah itu dari Mana ya? orang Bali atau orang mana. Jadi so far sih so good di sini. Oh, sangat fair, dan so far kami happy di sini dengan equality-nya. Mm, Oke. Nah, terus kan tadi kita membandingkan dengan orang Australia. Nah, orang mm, Indonesia dibandingkan dengan orang-orang lain ya, yang luar Australia, misalnya Malaysia ya, kemudian mungkin juga orang-orang Filipina, ya orang Asia Tenggara, mungkin orang mm, dari negara-negara lain. Kira-kira mm, kualifikasi Indonesia ini gimana tuh performance-nya dalam hal riset dan lain-lain di mata eh, mm, lembaga yang meng-hire? mm. Susah juga ya untuk menilai karena kalau saya pribadi ngelihatnya nggak ada hubungan apakah itu orang mana dengan kualitas riset. So far Hmm, itu ya orang Indonesia ada yang bagus kualitas risetnya, orang Filipina ada yang bagus, orang ini ada yang oke. semuanya ada yang bagus, dan itu bergantung sama individunya, tidak Oh, bergantung individu kepada ya. daripada negara asalnya. Heeh. Jadi tidak Jadi tergantung negara asalnya, tapi tergantung kepada individunya. Kalau individunya tergantung memang pada dia qualified, ya qualified gitu. Ya, benar benar. ya, ya, Tapi emang ya. heeh. Tapi kalau kalau orang Indonesia kebanyakan emang ini ya, sopan, baik, nice gitu. Oke. Karena emang kita dari negara asal kita kan emang diajarkan untuk strong banget, diajarkan untuk bisa bersosialisasi dengan baik itu, dan harus bisa. Artinya orang Indonesia lebih disenangi ya di Australia ya, karena Oh orangnya iya, heeh. Benar, ramah ya, nggak nuntut benar, macam-macam gitu kerjaan ya. benar, heeh, heeh. Ya, ya, Benar. ya. Tapi di sisi lain juga orang Indonesia bisa dianggap lemah juga karena yang itu Kurang tadi, confidence. kurang confident, dan yang tadi Pak Shoki bilang
Low profile. nggak nuntut macam-macam. Jadi kita nah, jadi kita seolah-olah kita nggak berani ngelawan kalau kita dikasih sesuatu yang sebenarnya merugikan kita gitu. Iya, 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 iya. Nah, Oke, oke. Nah, jadi sekarang statusnya selain meriset peneliti, mengajar juga di Adelaide University. kalau saya ngajarnya lebih ngajar PhD student Oh, atau student-student yang riset. Dan oke. di sini kayak PhD itu mereka tidak ada kelas. Hmm. Jadi Oh, langsung oke. heeh, langsung ke lab, belajar langsung di lab. Nah, itu saya ngajarin eh, student-student yang seperti itu, langsung praktek. Oh, ya. Balik lagi Adi. Nah, Adi sudah berapa tahun di Australia sekarang? Eh, hampir 13-14 tahun lah. Hmm. Ada rencana mau balik ke Indonesia nggak? Atau ke Jambi? Liburan Indonesia sama pensiun mungkin. Sama Oh, pensiun. pensiun setelah pensiun ya. Jadi sekarang enjoy ya di Australia ya. Artinya So far sih di, enjoy. di Australia nyaman, gajinya besar gitu ya, hidupnya enak gitu ya. Fasilitas bagus, fasilitas pendidikan anak-anak, kesehatan juga bagus, Ya, ya. komunitas bagus. Ya so far sih happy ya. Happy Work, ya. work, Oke. work life balance-nya bagus. Karena kita kan di sini Oke. kayak nggak macet. Saya juga ke kampus naik sepeda dan itu paling Ya. 20 menit naik sepeda. Jadi ya so far sih enjoy life here. Oke. Kapan terakhir ke Indonesia dan ke Jambi? Ke Jambi. Lupa Om, kapan ya? Kalau kalau ke Indonesia sih tahun kemarin Oh, kita ke kemarin ya. Bali. Tapi nggak ke Mm-mm. Jambi ya. Tapi nggak ke Jambi. Orang tua yang Tapi ke nggak lupa Jambi kan? nggak lupa Jambi. Heeh, heeh. Iya, Masih ada iya, iya. keluarga di situ. Iya, Heeh. iya, iya. Nah, ini tadi kita sudah diskusi panjang lebar dengan Adi, orang Jambi yang lahir di Jambi, kemudian sampai SMA di Jambi, kemudian melanjutkan pendidikan S1 di IPB Bogor, kemudian S2 di Universitas Diponegoro dan di Belanda, kemudian S3-nya lanjutkan di Adelaide University, dan sekarang berkarir di Adelaide University sebagai fellowship. Fellowship ini Adi melakukan riset penelitian tentang genetik dan mendapatkan banyak sekali penghargaan-penghargaan ya di Australia. Kemudian ini menjadi kebanggaan orang Jambi. Oh ya, Adi ada masukan nggak untuk Jambi? Kira-kira apa yang diberikan masukan untuk pemimpin Jambi untuk orang Jambi yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Ya, Adik kan pernah masa kecil di Jambi, ya Iya, masa iya, iya. kecil di Jambi sampai SMA, kemudian Hmm, merantau ke Bogor, hmm, lanjut ke hmm, Semarang, hmm, kemudian ke Belanda, kemudian langsung lama di Australia. Sekarang udah lebih dari 13 hmm, tahun di Australia ya. Pastilah hmm, ya banyak sekali yang perbedaannya antara Australia dengan Jambi gitu ya. Kira-kira hmm. apa tuh yang Adi bisa sampaikan ya, ya untuk masukan orang Jambi untuk di benchmarking di Australia? Mungkin yang paling krusial pendidikan kali ya. Pendidikan ya. Oke. Pendidikan itu krusial. Eh, ya harapannya kita bisa mendapatkan guru-guru yang terbaik Oke. yang eh, yang bisa mendidik anak-anak dengan baik dengan visioner. Karena kan so far mungkin banyak yang sadar juga bahwa yang kita pelajarin di sekolah itu banyak sekali yang tidak kepake ya, banyak Hmm. sekali tidak kepake. Nah, jadi ya mudah-mudahan eh, di sekolah-sekolah di Jambi atau di Indonesia juga lebih visioner gitu dan program-program dan kurikulumnya lebih tepat sasaran dan lebih mementingkan soft skill juga
lebih mementingkan eh, skill-skill yang benar-benar bermanfaat nanti ke depannya dibanding pelajaran-pelajaran yang rumit tapi tidak kepake. Yaitu dari sisi pendidikan banyak sekali kayak dari sisi pariwisata, lifestyle juga. Kalau di Australia kan banyak sekali ya taman-taman hiburan gitu yang gratis, semua ditata dengan rapi sehingga kita bisa enjoy, menikmati suasana di luar, kita bisa ngajak anak-anak main keluar dan itu free. Ya, dan banyak lapangan tenis, lapangan bola. Jadi benar-benar eh, warga tuh dimanjakan lah dengan dengan hiburan dan eh, Fasilitas umum. fasilitas fasilitas umum, fasilitas olahraga Ya. gitu. Nah, sebisa mungkin kalau bisa di Jambi didirikan banyak fasilitas olahraga sehingga orang lebih aktif, lebih bisa bersosialisasi, lebih sehat jadinya kan, dan lebih bahagia. Baik, makasih Adi atas sharingnya. Mm, Ya, mudah-mudahan Adi tetap sehat, kemudian berkarir, menjadi kebanggaan orang Jambi di Australia. Mudah-mudahan juga mm, Adi juga masih tetap, walaupun jauh dari Jambi, masih tetap bisa berkontribusi untuk Jambi melalui pemikiran-pemikiran, ya, dan mm, mudah-mudahan sukses. Makasih Adi, mm. ya, sukses. Ya, Salam untuk keluarga. ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi makasih. wabarakatuh.